Seperti apa tanggapan Persi atas kasus ini dan mungkin Persi memiliki analisa tersendiri kenapa rumah sakit melakukan tindakan kriminalitas seperti ini yang masif dan terstruktur? Baik, terima kasih. Terima kasih keterangannya Pak Ala. Kami mengerti sekali. Artinya kalau Phantom Film singkat versi memang silakan karena memang kita tidak mentolerir hal-hal yang semacam itu. Tetapi yang berhubungan dengan uploading dan sebagainya, rasanya kita memang harus bicara kembali ya, karena kita tahu bahwa sistem pelayanan di rumah sakitan, manajemen di rumah sakitan itu termasuk bagaimana profesi dalam memberikan pelayanan dan sebagainya itu masih tidak terstandar satu dengan yang lain, artinya tidak sama, bukan di bawah standar, tetapi masih berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, untuk seorang yang harus melakukan audit, menurut saya dia harus mengerti bagaimana sebenarnya pelayanan yang ada. Satu contoh misalnya saja penyakit yang sederhana, misalnya sakit low back pain, nyeri pada tulang punggung belakang. Dulu yang mengerjakan itu hanya teman-teman saya dari bagian ortopedi. Tapi sekarang banyak sekali yang ikut bekerja di sana. Ada bedah saraf, kemudian ada akupuntur, kemudian ada rehab medis, kemudian ada pain clinic. Sakitnya sama, tetapi cara penanganannya bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, ini kita harus betul-betul berbicara satu dengan yang lain terhadap hal-hal ini. Nah, juga termasuk kita harus berbicara apa yang selama ini terjadi di lapangan. Artinya dalam 10 tahun BPJS sudah berjalan dan kita sudah melayani itu, kita harus bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Apa sih yang masih penting diperbaiki terhadap hal-hal itu. Tapi memang yang bersifat kriminal kami setuju bahwa kami tidak mentolerir hal tersebut. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu yang memang harusnya bisa kita perbaiki, kita perbaikilah bersama-sama. Kita dulu sering ketemu Pak Pahala, kebetulan waktu itu saya masih dinas kesehatan, kita sering ketemu, sering bicara, dan ini saya berharap kebiasaan ini tetap kita lakukan. Saya sudah titip kepada Ketua Persi untuk bagaimana kita bicara dengan teman-teman di KPK, bagaimana kita bicara dengan BPKP, kita bicara dengan BPJS, Kementerian Kesehatan untuk bisa memperbaiki semua yang ada ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Dr. Kusmadi, memang seiring juga dengan kemajuan penelitian medis ini pasti akan ada penanganan-penanganan yang terus berkembang begitu. Apakah artinya ini tidak diselaraskan dengan Kementerian Kesehatan sehingga mungkin belum bisa terserap di BPJS Kesehatan sendiri? Ini dia yang menjadi problem. Pada saat ini rumah sakit tipe C dan tipe D itu dari 3.200 rumah sakit, 60% kita itu dari rumah sakit yang itu. Rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe A itu cuma sedikit, dan rumah sakit swasta lebih banyak di sana. Yang menjadi masalah, pembiayaan BPJS itu sangat mepet sekali. Dan bagaimana rumah sakit bisa berkembang untuk menghadapi pelayanan yang begitu masif ke depan, begitu juga dengan harga-harga yang naik. Selama ini kan evaluasi tentang tarif itu baru 2 kali dilakukan. Dan itu tidak menyangkut apakah biaya pemeliharaan ada di sana, ada biaya untuk peningkatan kemampuan SDM, peralatan-peralatan baru, ada di sana. Yang rumah sakit umum daerah yang milik pemerintah masih untung, dia ada subsidi dari pemerintah untuk hal-hal yang semacam itu. Tapi bagi mereka-mereka yang rumah sakit swasta dan rumah sakit yang kecil, mereka nggak bisa hidup dari situ. Rumah sakit tipe A, tipe B mungkin masih punya dia pasien-pasien swasta untuk bisa dilayani. Demikian juga rumah sakit yang swasta. Tapi rumah sakit yang lain itu pembiayaan udah sangat mepet sekali, sehingga dia sendiri, apalagi misalnya di daerah, dokter spesialis sangat sedikit, sehingga dia harus membayar dokter spesialis dengan biaya yang cukup. Itu kadang-kadang nggak cukup dari pembiayaan yang semacam itu dengan kondisi saat ini. Jadi saya berharap BPJS dengan pemerintah, yuk duduk, kita evaluasi mana sih yang masih lemah di dalam pelayanan BPJS ini. Saya dulu terus terang
korban pertama Pak Pahala di Indonesia itu, karena saya dicoba di rumah sakit saya, di Rumah Sakit Tarakan di DKI tahun 2013 bagaimana BPJS itu dijalankan. Saya kelabakan juga pada waktu itu, tapi saya bilang ini BPJS the power, dia akan bisa membenahi semuanya pelan-pelan satu persatu. Tetapi bukan berarti dibiarkan begitu saja, harus dievaluasi apa-apa yang harus diperbaiki. Bukan semuanya kemauan mereka, lihat lapangan. Bagaimana kita di lapangan dalam mempelajari itu. Karena masyarakat kita yang dilajari pun belum tentu pandai seperti yang kita harapkan. Teman-teman dari pelayanan pun juga demikian. Banyak profesi di rumah sakitan, macam-macam tempat belajarnya yang juga sinkronisasinya tidak tentu selalu bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan teman-teman di profesi. Profesi berbenah terhadap hal semuanya. Yang dulu masih berantakan, sekarang mereka sudah benar patuh terhadap kondisi-kondisi itu. Harus diikutkan untuk berbicara terhadap hal-hal semacam ini. Karena kalau tidak, ya nggak akan pernah bisa benar. Kita punya jalan masing-masing terhadap itu. Mungkin itu Pak Pahala. Saya berharap Pak Pahala dengan KPK bisa menerima kita versi untuk yuk kita bersama-sama Pak memperbaiki ini. Baik,